Ini dombeanya sudah berbunga dan banyak calon bunga lainnya, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Untuk kali ini kita bahas tentang dombea ya. Dombea Chayuxi kita bahas dengan tuntas karena dombea itu merupakan tanaman introduksi dari luar ya yang kita datangkan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi madu. Yang kita ketahui di Indonesia ini banyak lahan-lahan yang mulai tergerus jadi perumahan, hutan-hutan juga mulai pada gundul. Jadi kita punya inisiatif mengintroduksi tanaman-tanaman super di mana mutu dari tanaman tersebut memiliki nilai yang sangat bagus. Nah, dombia ini salah satunya ya, di samping nanti ada mungkin beberapa lagi yang akan datang. Nah, dombia ini yang kita datangkan itu dombia Chayuxi, Seminole, dan Bergesiae. Nah, yang cukup unik adalah dombia Chayuxi, karena kita sendiri pun ketika mendatangkan kita tidak mengetahui sifatnya, kita hanya mengerti hanya dari literatur. Jadi literaturnya sih dia berbunga terus menerus, nektar polennya sangat berlimpah. Namun di lapangan ada yang gampang berbunga, ada yang sulit berbunga, tergantung lingkungan. Kita bahas tuntas teman-teman berdasarkan kesimpulan setelah berapa tahun kita nanam dan kemudian kita mengadakan wawancara ya. Ini saya ambil kesimpulannya ya teman-teman. Jadi tujuan kita untuk mengintroduksi tanaman super itu sebetulnya bukan untuk gaya-gayaan ya teman-teman, atau hanya ikut tren semata atau biar wah, sebetulnya bukan, tapi sebagai usaha kita agar lebah bisa optimal untuk di lahan sempit. Karena kita tahu di Jawa sendiri pada khususnya ini lahan itu sudah menyempit jadi perumahan ya, untuk kebun-kebun atau perkebunan itu sudah menyempit atau lagi persawahan. Nah, kendala di lapangan pun bagi peternak atau lebah yang bolang atau angon, setiap tahun itu pohon randu itu banyak yang ditebangi, sementara peternak atau pecinta lebah itu mulai bertambah ya. Jadi akhirnya di lapangan bisa rebutan spot ya, atau tempat untuk angon. Kemudian pohon-pohon yang lainnya pun ditebangi, apalagi ditambah lagi dengan karakter dari tanaman sumber nektar di Indonesia itu sifatnya musiman. Jadi sifatnya istilahnya tidak terus menerus ya, jadi musiman, jadi repot, angon sana angon sini, kemudian tanamannya besar-besar. Jadi tidak mungkin kita kembangkan pohon randu di halaman kita ya, gedenya kayak apa, kemudian tanamannya musiman. Sebetulnya rasa dari tanaman atau madu Indonesia atau mutunya pun itu sangat bagus teman-teman, tergantung selera kita atau bagaimana kita menelitinya. Kalau kita teliti pasti banyak keunggulannya, semacam madu rambutan, madu duren, madu mangga itu rasanya enak banget. Madu kelengkeng itu rasanya sangat eksotis ya, tidak kalah dengan madu-madu dari luar. Nah, tujuan kita untuk mendatangkan tanaman luar semacam dombea, ora pronubis atau yang lainnya itu karena keterbatasan lahan kita saja teman-teman. Jadi kita nggak mungkin menanam pohon rambutan di halaman kita yang sangat besar, misalnya 10 pohon rambutan itu kan, dimana nektarnya musiman juga sangat menyita tempat, tentunya tidak bisa dilakukan di perumahan ya, atau tidak. Jadi kita mendatangkan dombea, Seminole, Chayuxi, Bergesiae yang mungkin tidak terlalu menyita tempat dibandingkan dengan tanaman lain, atau Santosemon pun juga termasuk vegetasi super teman-teman, itu dari luar juga. AMP pun dari luar, cuman dia udah datang lama. Jadi yang kita lakukan untuk mendatangkan
tanaman super itu adalah panggilan kecintaan kita terhadap hobi, agar kita bisa beternak lebah di perkotaan dengan hasil yang optimal. Sebetulnya saya baca pun tanaman super dari luar itu sangat banyak sebetulnya, cuman ada kesulitan juga untuk mendatangkannya, semacam pohon Tilia cordata yang katanya satu pohon setara dengan 1 hektar lavender ya, atau pohon linden itu sayangnya cuman musiman. Jadi yang saya baca Cayuxi itu yang terus menerus, kemudian ada lagi Ora pronubis itu terus menerus yang jenis unggul, cuman bunganya tidak bertahan lama, harus kita potongi lagi, terus bunga lagi. Ini yang jenis unggul. Nah, jadi saya tekankan lagi, ini bukan gaya-gayaan ya, cuman sebagai ikhtiar kita agar bisa berternak di perkotaan, karena kita tidak mungkin nanam pohon randu, pohon duren, atau pohon kelapa di depan rumah atau di perumahan ya teman-teman. Jadi Dombia Cayuxi ini kita bisa bagi dua, ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, untuk Dombia Cayuxi ditanam di dataran rendah, itu ternyata hasilnya untuk bunganya itu lebih lama dibandingkan dengan yang di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi itu hitungan bulan masih pendek, 1 meter aja sudah bisa berbunga. Sementara untuk dataran rendah yang kisaran 0 sampai 500-an ya, 0 sampai 500 itu relatif lebih lama ya. Sebetulnya sih dataran tinggi itu masuknya 1000 ke atas, tapi kita bagi 0 sampai 500 saja. 0 sampai 500 itu untuk Dombia Cayuxi butuh sekitar 1,5 meter lebih ya, sampai 2 meter baru bisa berbunga, dimana fase vegetatifnya sudah tidak begitu menonjol ya. Jadi Dombia Cayuxi itu ternyata sangat vigor, jadi pertumbuhannya sangat pesat. Nah, untuk di dataran rendah akhirnya menimbulkan kompensasi, di mana awal-awal dia fokus pada pertumbuhan. Jadi ketika udah kisaran, kalau di tempat saya sekitar 2 meteran dia baru bisa berbunga. Untuk di bawah itu masih rontok terus. Di tempat saya itu sekitar 100 mdpl ya, 100 sampai 200 mdpl. Semakin ketinggiannya, semakin mdpl-nya makin tinggi, itu semakin mudah berbunga, semakin cepat. Nah, untuk perlakuannya ini sudah dicoba oleh Pak Purnama Alam dengan menghitung pH. Nah, jadi untuk pH untuk Dombia Cayuxi, pH tanah itu sebaiknya seimbang antara 6 sampai 7. Kalau di bawah itu, misalnya yang asam 5 ke bawah, itu pertumbuhannya sangat lambat, bunganya pun lambat. Nanti kita bahas lagi treatment bagaimana menetralkan pH. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, Dombia Cayuxi itu di Indonesia itu pasti berbunga. Ini cuma masalah waktu saja, tergantung ketinggian tempat teman-teman. Jadi tergantung mdpl-nya. Semakin tinggi mdpl, semakin mudah berbunga. Jadi teman-teman nggak perlu iri karena tempat. Itu masing-masing pun ada kelebihannya ya. Jadi ketika di dataran rendah, dia berbunga ketika sudah pertumbuhannya maksimal, maka bunganya mungkin bisa lebih bagus, lebih lebat, atau lebih, istilahnya lebih semarak ya. Kalau di dataran tinggi itu juga sama, karena sifatnya Cayuxi itu juga semarak, bunganya terus menerus. Cuman dia dapat bonus di mana di bawah 1 meter pun masih bisa berbunga dengan bagus. Nah, bagaimana perlakuan agar cepat berbunga? Ini dilakukan ketika untuk yang di dataran rendah ya teman-teman. Untuk di dataran tinggi bisa dilakukan juga, tapi ini saya tekankan untuk dataran rendah, di mana fase vegetatifnya sudah mulai melambat dan fokus ke generatif.
Jadi ketika tanaman Dombiaca yuxi sudah mencapai ketinggian 1,5 sampai 2 meter, teman-teman melakukan pemupukan fase generatif. Yang di bawah di video sebelum saya sudah saya contoh meracik pupuknya, cuman ini hanya memperkuat landasan teorinya ya teman-teman. Nah, yang saya lakukan adalah menggunakan pupuk POC ya, POC dari kotoran guano. Saya fermentasikan pakai formula saya tertentu. Formulasinya nggak bisa saya ceritakan karena itu penemuan dari teman saya, jadi dirahasiakan. Nah, untuk penggunaan POC pupuk guano saya itu 1 tutup botol untuk 1 liter. Saya gunakan 5 liter ya, 5 liter jadi 5 tutup botol ditambah 1 sendok kapur pertanian. Kapur pertanian ini fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan generatif. Kedua, mencegah kerontokan pada bunga. Ketiga, untuk menetralkan pH. Jadi pH-nya dijaga tidak asam ya. Jadi pH-nya bisa netral, kisaran 7 ya, 6, 7 atau mungkin bisa lebih dikit. Jadi sangat penting untuk penggunaan kapur pertanian. Untuk kapur pertanian bisa di treatment 1 bulan sekali. Kalau untuk POC-nya saya seminggu sekali karena saya tanam di pot ya. Atau teman-teman bisa diselingi dengan NPK yang komposisi seimbang 16, 16, 16, atau bisa digunakan MKP. MKP itu banyak ya dari Pak Tani atau mana. Itu dimana unsur kalium dan fosfatnya tinggi. Jadi fosfat itu untuk memacu perkembangan bunga, kalium agar mencegah kerontokan. Nah, teman-teman bisa gunakan kombinasi ini. Semuanya saya sudah contohkan di video saya sebelumnya ya, termasuk meraciknya dengan kapur. Nah, yang paling penting adalah dikocor ya teman-teman. Jadi untuk memperbaiki tanah, jadi dikocor juga penyerapan akarnya. Kalau disemprot menurut saya kurang begitu efektif. Saya udah mencoba, ternyata lebih efektif untuk Dombiaca yuxi itu dikocor.